Siang menjelang sore kita mau baca firman lagi. Kita rindu firman Tuhan, kita nggak puas-puas dengar firman Tuhan. Dan kita akan membaca sampai kita merasa puas. Dan hari ini kita mengambil kembali sambungan pembacaan Alkitab tadi pagi. Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat 37. Kemudian kita lanjut ke Markus 8, 9, 10 bahkan seterusnya sampai kita benar-benar puas menikmati firman hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati firman-Mu saat ini. Kami mau membaca, merenungkannya dan juga memahaminya supaya kami dapat mengerti dengan benar-benar teliti firman-Mu, supaya kami dapat benar-benar berjalan di firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan dengan firman ini, karena hanya firman-Mu yang melekat di hati dan jiwa kami yang akan selalu terjaga sampai akhir zaman, di mana kami telah menjadi anak-anak firman dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan supaya semua yang hilang nantinya, tetapi firman yang melekat di hati dan jiwa kami tidak akan hilang, karena kami selalu merenungkan firman-Mu, membacanya setiap saat supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga penyertaan berkat-Mu buat hari ini. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk firman-Mu dapat bekerja di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 yang berbunyi, perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli, yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Wah, dahsyat hari ini. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang tuli. Kita sambung lagi ke Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-38. Dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Terdapat juga di Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?"
Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Kemudian Markus pasal 8 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Orang Farisi meminta tanda. Terdapat juga di Matius pasal 16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Terdapat juga di Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12 yang berbunyi demikian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida yang berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan bawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan letakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus nyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Markus pasal 8 ayat 27-30 dengan perikop baru. Pengakuan Petrus terdapat juga di Matius 16 ayat 13-20. Lukas 9 ayat 18-21 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi.
Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 dengan perikop baru. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Terdapat juga di Matius 16 ayat 21 sampai 28 dan Lukas 9 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia marahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah katan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia kelak datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Dahsyat bahwa Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita tentang hal ini. Berbahagialah kita yang memiliki Yesus Kristus dan setia, serta kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan penguasa hidup kita, juru selamat kita, dan juga Dia adalah anak manusia yang kelak akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama malaikat-malaikat yang kudus, dan Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita ke dalam hadirat-Nya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kita sambung lagi ke Markus pasal 9. Markus pasal 9 adalah sambungan dari Markus pasal 8 tadi. Ayat 1 ya, kita sambung. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Kemudian Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Yesus dimuliakan di atas gunung. Terdapat juga di Matius 17 ayat 1 sampai 13 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian
sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Kemudian Markus pasal 9 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop baru. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Terdapat juga di kitab Markus 17 ayat 14. Terdapat juga di kitab Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21 dan Lukas 9 ayat 37 sampai 43 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan bangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Dahsyat ya kuasa Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Dan kemudian kita sambung ke Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32 sampai selesai sampai ayat 50. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus.
ayat 30-32 yang berbunyi demikian. Terdapat juga di Matius pasal 17 ayat 22-23 dan Lukas 9 ayat 43-45. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian ayat 33 hingga dengan ayat yang ke-37 dengan perikop baru. Siapa yang terbesar di antara para murid? Terdapat juga di Matius 18 ayat 1-5 dan Lukas 9 ayat 46-48 yang berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang yang menjadi yang terdahulu, hendaklah yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kemudian Injil Markus pasal 9 ayat 38-40 dengan perikop baru. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Terdapat juga di Lukas 9 ayat 49-50 yang berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan baik ataupun mengusir setan demi nama Yesus, berarti dia juga akan mendapat upah. Karena walaupun dia bukan pengikut Yesus Kristus, tetapi dia percaya bahwa Yesus Kristus yang telah memberikannya kuasa sehingga dia menjadi percaya. Lalu dia juga akan mendapat upah. Dan hal ini bisa terjadi pada siapa saja yang awalnya tidak percaya karena nama Yesus, kemudian dia mengadakan mujizat demi nama Yesus dan orang itu sembuh, maka kuasa Tuhanlah yang bekerja untuknya dan dia menjadi percaya. Dan dia juga mendapat upah sama seperti kita orang-orang percaya. Amin. Kemudian Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-50 dengan perikop baru. Yesusku hebat. Bentar. Perikop baru. Siapa yang menyesatkan orang? Tentang garam. Terdapat juga di Matius 18 ayat 6-9 dan Lukas pasal 17 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dahsyat tentang orang-orang yang menyesatkan kita, dan juga orang-orang yang dikatakan di sini bahwa jika sesuatu membuat kita berdosa, lebih baik kita membuang. Tapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau ada dosa di depan mata, kita harus menghindarinya. Kita jangan mengikuti jalan-jalan dunia ini. Oke. Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Terpujilah Bapa di surga buat firman-Mu. Dan siang hari ini dahsyat firman yang kita dengar dari beberapa pasal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua yang mendengarkannya. Bapa di surga, kami ucap syukur kembali buat firman-Mu siang hari ini. Kami rindu firman-Mu setiap saat dan setiap hari supaya kami dapat mengerti, memahaminya. Karena buat kami merenungkan firman-Mu adalah lebih baik daripada kami melakukan sesuatu di dalam hidup ini yang tidak mendatangkan sukacita bagi hati, hidup dan jiwa kami serta keselamatan kami, di mana jiwa kami membutuhkan firman. Kami harus mengisinya setiap hari dengan firman, supaya tidak masuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, ataupun kami telah melalui masa-masa kegelapan, di mana kami semuanya akan berjalan di dalam terang firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menyucikan hati kami di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari, dan semakin kami dewasa di dalam firman, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami dikuduskan, menjauhkan sifat-sifat kedagingan, dosa, dan tipuan-tipuan dunia ini. Kami percaya pada Engkau satu-satunya Tuhan dan penguasa hidup kami, yang telah bangkit dan hidup kembali, dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasa terus atas hidup kami. Roh Kudus-Mu terangi kami terus dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan Yesus berkati semua umat Tuhan di seluruh dunia dan semua gerejanya. Kita adalah satu kepala, yaitu Kristus, dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.